Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang refleksi atau pencerminan, yaitu tentang cara menentukan bayangan suatu titik. Ini merupakan materi matematika untuk tingkat SMP dan juga materi matematika untuk tingkat SMA. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Namun sebelum itu, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu beberapa materi penting untuk mempermudahkan kita dalam menjawab soal-soal tentang refleksi ini, yaitu sebagai berikut. Ini sudah kami rangkum menjadi bentuk suatu tabel. Misalnya di sini ada bentuk suatu refleksi. Oke, lalu kita diberikan suatu titik, misalnya A, B, maka bentuk bayangan titiknya yaitu yang sebelah kanan ini. Nah, untuk mempermudahkan kita dalam memahami rangkuman materi ini, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Tentukan bayangan titik jika soal yang pertama, titik A 3,5 direfleksikan terhadap sumbu X. Soal yang kedua, titik B 4,-2 direfleksikan terhadap sumbu Y. Soal yang ketiga, titik C 2,-5 direfleksikan terhadap titik asal 0,0 dan seterusnya. Kali ini kita punya 7 buah soal dan itu insya Allah akan kita jawab satu persatu sampai kalian bisa nantinya. Sekarang langsung saja kita mulai untuk membahas soal yang pertama terlebih dahulu. Titik A direfleksikan terhadap sumbu X. Perhatikan langkah-langkah dalam pengerjaannya. Ini mudah sekali. Ingat sekali lagi, untuk mempermudahkan kita dalam menjawab soal tentang refleksi, tentunya kalian harus paham betul dengan materi yang sudah kami rangkum tadi dalam bentuk suatu tabel tadi. Nah, ini dia. Kalau kita sudah menguasai ini, insya Allah dengan mudah kita bisa menjawab soal tentang refleksi. Perhatikan. Untuk soal yang pertama, tadi kita diberikan sebuah titik A, 3,5. Lalu, direfleksikan terhadap sumbu X. Perhatikan tabel sini. Refleksi terhadap sumbu X. Kalau misalnya kita diberikan titik A, B, maka bentuk bayangan titiknya yaitu A, negatif B. Angka depannya tetap A, angka belakangnya dikalikan dengan negatif. Tadinya positif B, maka dia berubah jadi negatif B. Begitu juga dengan titik A ini. Maka bentuk bayangannya setelah direfleksikan terhadap sumbu X, jadinya itu A aksen dalam kurung. Sekali lagi perhatikan, angka depannya tetap A. Angka belakangnya dikalikan dengan negatif. Tadinya positif B, lalu bayangannya berubah menjadi negatif B. Nah, begitu juga dengan titik A ini. Angka depannya tetap 3, koma. Nah, baru angka belakang dia berubah jadi negatif. Tadinya positif 5, sekarang berubah jadi negatif 5. Nah, inilah dia bentuk jawaban dari soal kita yang pertama. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut, biar lebih paham. Sekarang kita akan masuk ke soal yang kedua. Perhatikan soal yang kedua. Titik B 4,-2 direfleksikan terhadap sumbu Y. Berikut langkah-langkah pengerjaannya. Titik B 4,-2. Lalu dia direfleksikan terhadap sumbu Y. Perhatikan refleksi sumbu Y. Kalau kita diberikan titik A, B, maka bentuk bayangannya setelah direfleksikan terhadap sumbu Y tadi, itu jadinya negatif A, B. Angka depannya dikalikan dengan negatif. Angka belakangnya di sini dia tetap. Nah, perhatikan bayangan titik B ini. B aksen. Angka depannya dikalikan dengan negatif. Sekali lagi perhatikan, angka depannya dikalikan dengan negatif. Tadinya positif 4 dikalikan negatif jadinya negatif 4. Nah, angka belakangnya tetap. Perhatikan di sini tetap B. Maka di sini juga dia tetap negatif 2. Nah, inilah dia bentuk jawaban dari soal kita yang nomor 2. Sangat mudah sekali tentunya. Lanjut, biar lebih paham, kita masuk ke soal yang ketiga. Titik C 2,-5 direfleksikan terhadap titik asal 0,0. Perhatikan, titik C tadi 2,-5.
Lalu dia direfleksikan terhadap titik asal. Perhatikan, refleksi titik asal 0,0. Kalau kita diberikan titik A, B, maka bentuk bayangannya yaitu negatif A, negatif B. Semua titik angka ini dikalikan dengan tanda negatif. Tadinya positif A, positif B, maka bentuk bayangannya yaitu negatif A, negatif B. Begitu juga dengan soal kita yang ketiga ini. Titik C. Maka bentuk bayangannya yaitu C aksen. Ingat, semua angkanya di sini dikalikan dengan tanda negatif. Maka bentuk bayangannya, perhatikan sekali lagi, positif 2. Maka bayangannya negatif 2. Lalu koma. Tadinya negatif 5. Maka bentuk bayangannya di sini yaitu positif 5. Ingat, semua angka di sini dikalikan dengan tanda negatif. Positif 2 dikali negatif, jadinya negatif 2. Negatif 5 dikalikan dengan negatif, hasilnya positif 5. Nah, inilah dia bentuk jawaban dari contoh soal yang ketiga. Lanjut lagi, biar benar-benar paham, kita masuk ke soal yang keempat. Titik B negatif 7,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, perhatikan. Titik D negatif 7,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Refleksi garis Y sama dengan X. Jika kita diberikan titik A, B, maka bentuk bayangannya yaitu B, A. Nah, dia cuma tukar posisi saja. Tadinya AB, maka bentuk bayangannya BA. Begitu juga dengan titik D kita kali ini. Bentuk bayangannya yaitu D aksen. Yang tadinya negatif 7,2, maka bentuk bayangannya kebalikan. Jadinya sekarang itu 2, negatif 7. Nah, seperti inilah cara untuk menjawab soal yang keempat. Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut biar lebih paham. Sekarang kita masuk ke soal yang kelima. Titik E 5,4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Perhatikan. Titik E tadi 5,4. Lalu direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Garis Y sama dengan min X. Jika kita diberikan titik A, B, maka bentuk bayangannya yaitu negatif B, negatif A. Oke? Dia tukar posisi. Perhatikan, tadinya AB sekarang berubah jadi BA. Lalu setelah itu dikalikan dengan tanda negatif. Tadinya positif AB, sekarang berubah jadi negatif B, negatif A. Begitu juga dengan titik E ini, soal yang kelima. Bentuk bayangannya setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, yaitu bayangannya X aksen dalam kurung. Mulai pertama, dia tukar posisi. Tadinya 54, sekarang berubah jadi 45. Setelah itu dikalikan dengan tanda negatif. Maka sekarang jadinya itu negatif 4, oke, negatif 5. Nah, ini dia bentuk jawaban dari soal kita yang nomor 5. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang ke-6. Titik F 2, negatif 3 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Berikut langkah-langkah penyelesaiannya. Perhatikan, titik F tadi 2, negatif 3. Lalu direfleksikan. Refleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Berarti sini X sama dengan H. Nah, kalau kita diberikan titik A, B, maka bentuk bayangannya yaitu yang angka depan, perhatikan untuk yang A terlebih dahulu, dia berubah jadi 2H dikurang A. Kalau nilai H di soal kita kali ini yaitu 3. Yang B-nya tetap. Oke, perhatikan. Maka bentuk bayangannya yaitu F aksen dalam kurung. Angka depannya, perhatikan perubahannya, angka depan A ini 2H dikurang A. H ini kalau di soal kita kali ini 3. Maka jadinya itu 2, perhatikan rumusnya 2 kali H, berarti 2 dikali 3. Lalu dikurangkan dengan nilai A di sini. Berarti nilai A kita sini 2. Berarti 2 dikali 3 yang sini dikurangkan dengan 2 yang sini. Koma, lalu angka B-nya perhatikan dia tetap. Berarti sini dia tetap negatif 3. Lanjut, F aksen dalam kurung.
2 kali 3 hasilnya 6, lalu 6 dikurang 2 hasilnya 4. Koma, angka belakangnya tetap yaitu negatif 3. Nah, inilah dia bentuk jawaban dari soal kita yang ke-6. Terakhir, ini merupakan soal terakhir, soal yang nomor 7. Titik G negatif 1,7 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4. Oke, perhatikan titik G tadi, negatif 1,7. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4. Garis Y sama dengan K kalau untuk rumus kita kali ini. Perhatikan perubahannya. Kalau misalnya kita diberikan titik A, B, maka bentuk bayangannya, itu perhatikan A, angka depannya tetap A. Lalu angka belakangnya berubah, tadinya B, sekarang berubah jadi 2K kurang B. K di sini untuk soal kita kali ini yaitu nilainya 4. Oke, perhatikan bayangannya. G, maka bayangannya itu G aksen. Angka depannya, sekali lagi perhatikan angka depannya tetap. Kalau di sini angka depannya yaitu negatif 1. Lalu angka belakangnya baru berubah. Tadinya B, sekarang berubah menjadi 2K kurang B. Nilai K di sini yaitu 4. Maka jadinya perhatikan sekali lagi. 2 yang sini. Oke, 2 dikalikan dengan 4 yang sini. Lalu dikurangkan dengan B. B di sini nilainya 7. Lanjut, G aksen dalam kurung, negatif 1-nya tetap, 2 dikali 4 hasilnya 8. Lalu 8 dikurang 7 hasilnya 1. Nah, seperti inilah cara untuk menyelesaikan soal-soal tentang refleksi ataupun bayangan suatu titik. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.